in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakiruna al-akhyar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin makhtalafa al-layl wan nahar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala al-muhajirin wal ansar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian, kita coba bersama-sama merenungkan kembali tentang iman kita terhadap akhirat. Karena iman terhadap akhirat ini adalah salah satu di antara rukun iman, dan bahkan ini salah satu yang pertama sekali diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya setelah iman kepada Allah. Dan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa rahasia seseorang itu memahami agama adalah ketika dia yakin bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Ketika dia lebih mencintai akhirat daripada dunia, baru dia akan paham tentang agama. Kalau dia belum bisa mencintai akhirat lebih daripada dunia, walaupun gelarnya profesor di bidang syariat, dia tidak akan pernah paham agama. Kalau dia banyak ilmu teori agama, fikih, tafsir, hadis, dan seterusnya, tetapi dia tidak semakin yakin tentang akhirat lebih baik daripada dunia, maka dia tidak paham agama. Dia hanya punya wawasan agama, sakof, punya banyak wawasan agama. Karena yang dimaksud dengan paham agama dalam Islam itu adalah al-fiqhu fiqhul qulub. Paham itu ada di dalam hati, bukan di dalam pikiran. Beda sekali makna paham menurut definisi Barat dengan makna paham dalam definisi Islam. Kalau ditanya sudah paham, sudah mengerti, kita cenderung memaknainya dengan definisi Barat selama ini, yaitu sudah paham dengan logika kita, sudah logis, sudah ilmiah, sudah teringat oleh kita, sudah dihafal, sudah dimengerti, berarti itu paham menurut kita. Sedangkan menurut Islam, paham itu adalah fiqhul qulub. Ketika hatinya yang bertambah yakin kepada kebenaran, berarti sudah paham. Kalau dia mengerti suatu teori agama tetapi tidak bertambah yakin kepada kebenaran, tidak semakin takut kepada Allah, tidak semakin yakin bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, la yafham, berarti dia tidak paham apa-apa. Makanya para ulama mengatakan dasarnya ilmu itu adalah mencintai akhirat lebih daripada dunia. Itu dasarnya ilmu. Sehingga
Fiqhul qulub. Pemahamannya dirasakan dengan hati, bukan hanya dipersepsikan dengan pikiran dan diekspresikan dengan zahir, tetapi dirasakan dengan hati. Fiqhul qulub. Sehingga tidak mungkin seseorang merasakan bahwa saya itu mencintai dunia dan akhirat dalam porsi yang seimbang. Itu mustahil. Kalau tidak condong kepada dunia, maka condong kepada akhirat. Dan kalau dia condong kepada dunia, pasti dia menjauh dari akhirat. Kalau dia condong kepada akhirat,
juga nggak bisa Rasulullah bacain sendiri terus dengerin Jibril nggak bisa. Sedangkan kalau Jibril datangnya hanya ketika tasbih saja dan bacaan itu baca Musa. Baca dalam Musa Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca ini suara Abu Musa itu adalah satu di antara 70 macam suara Nabi Daud. Nabi Daud itu punya 70 macam suara yang indah dan Abu Musa punya salah satunya. Sehingga setelah Abu Musa membaca Al-Quran, Rasulullah mengatakan laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud. Engkau telah diberikan seruling-seruling keluarga Daud. Bayangin Abu Musa baca Al-Quran, mereka turun dari lantai pengen diberhenti. Ada bacaan Quran banget turun berbondong-bondong. Jadi viral aja, rombongan di antara mereka. Sahabat katakan, Abu Musa dari mana? Ternyata sahabat Nabi yang kalau baca Al-Quran powerful sampai langit juga jadi benderang dengan cahaya para malaikat. Sampai para sahabat dari luar datang, ya Rasulullah, apakah malam ini Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, bukan. Emang ini kenapa? Kok terang sekali seperti siang hari di luar? Kata Nabi, itu bukan cahaya bintang, tetapi itu cahaya malaikat yang turun. Ini mendengar bacaan Abu Musa al-Syari. Malaikat turun ke sini. Kalau kita ngaji, jangan-jangan malaikat hati gitu. Oh ini nggak tahu ini kan? Ada kalau vokalnya, ada bakatnya nih gimana? Pasti enggak kan? Karena membaca Al-Quran itu bukan hanya suara seperti ini. Nabi Abu Musa baca, tiba-tiba Nabi menitikan air mata. Kemudian ketika Nabi nggak tahan lagi, bukan puasa tapi nggak tahan dengan makna ayat, maka Nabi mengatakan hasbuk cukup. Dan Abu Musa menoleh ke arah Rasulullah dan melihat wajah Rasulullah itu sudah dipenuhi dengan air mata sampai mulutnya basah. Inilah hiburan orang itu. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mendapatkan hiburan dari mendengarkan Al-Quran kecuali kalau dunia selalu menjadi alasan dalam kehidupan kita. Kalau belum dihibur dengan dunia, belum fresh. Di sini kita bisa tahu tingkat iman kita kepada Allah. Karena Al-Quran adalah kitab yang disimpan di langit dan itulah yang dibacakan oleh orang-orang yang memulai di antara hamba-hamba. Ini salah satu contohnya. Terus nanti ada lagi contoh Nabi sedih gara-gara anak laki-laki beliau meninggal. Beliau punya 3 orang anak laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3-tiganya meninggal di usia masih kecil sekali. Lalu orang-orang sekarang mengatakan Hamzah, kata Hamzah itu artinya, wah dia nggak punya keturunan. Dia nggak akan bisa mewarisi apapun. Karena bagi orang anak kalau nggak punya anak laki-laki, udah aja nggak akan ada yang mengenal, nggak ada yang meneruskan kebaikannya. Jadi dianggap sial gitu. Hamzah kata orang-orang, dihina Rasulullah dalam keadaan sedih. Allah menghibur lagi dengan ayat-ayat. Inna
Masjidil Aqsa yang dipimpin oleh beliau sendiri dan makmumnya adalah para anbiya. Nanti ada lagi dua kali ada kayak gitu. Pertama di awal, yang kedua di akhir. Yang di akhir sholat subuh di Masjidil Aqsa. Ketika kaum muslimin berkumpul di Masjidil Aqsa bersama Imam Mahdi, mereka mau melaksanakan subuh. Saat muadzin sedang membacakan iqamah, turun Nabi Isa memegang malaikat, dua malaikat di sebelah kanan dan di sebelah satunya lagi. Nabi Isa turun, lalu saling dorong-dorongan. Kata Isa, "Imam wahai Al-Mahdi." Kata Nabi dari Al-Mahdi, "Kapan Pak kau jadi Nabi Allah Isa?" Jadi mana Nabi Isa sama Allah Al-Mahdi, "Bukan, saya pun tak mau, kamu aja." Udah akhirnya kata Nabi Isa, "Saya adalah umatnya Muhammad." Karena datangnya setelah Rasulullah. Akhirnya Al-Mahdi jadi imam, Nabi Isa jadi imam pengganti, dan kaum muslimin waktu itu adalah kaum muslimin terpilih di muka bumi yang akan melaksanakan sholat subuh paling indah setelah sholat subuhnya Nabi bersama para nabi. Selesai sholat subuh baru kejar Dajjal. Mana Dajjal? Dikejarlah ke Lord City yang sekarang menjadi bandara Israel. Dari sana dibunuhnya Dajjal Nabi Isa. Artinya Nabi hiburannya itu sholat, hiburannya itu ke Masjidil Aqsa. Setelah selesai dari Masjidil Aqsa, baru Nabi naik ke langit dan menyaksikan keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nuriyahu min ayatina, dan ayat yang Allah tunjukkan itu yang paling besar adalah setelah arsy Allah Subhanahu Wa Taala dan surga dan akhirat hiburannya. Sehingga kalau akhirat menjadi hiburan, itu begitu semangat beramal soleh itu muncul. Tapi kalau hiburannya dunia, hati itu capek. Sama-sama hiburan ya, dunia itu hiburan, akhirat hiburan. Cuman kalau dunia setelah berhibur capek, akhirat kalau berhibur semangat tuh. Orang pulang dari jalan-jalan istirahat. Padahal jalan-jalan itu istirahat. Habis jalan-jalan istirahat, habis kopi di kafe istirahat, habis nongkrong di mana pulang capek istirahat tidur, habis touring sama teman-temannya istirahat tidur dan seterusnya. Sedangkan kalau akhirat, habis akhiratan, maka kita dapat semangat lagi. Itu bedanya berhibur dengan dunia dengan berhibur dengan akhirat. Nabi akhirat itu hiburan buat beliau. Dan itu juga yang menjadi hiburan, perubahan kesabaran bagi para sahabat. Kayak keluarga Yasir. Yasir itu yang anaknya bernama Ammar, istrinya Sumayyah, keluarga bersama yang syahid dalam Islam. Disiksa sama Abu Jahal. Siksaan yang luar biasa. Bukan cuma digebukin, dipukulin, dikeroyok, tetapi sampai bahkan disiksa. Dalam kondisi yang sangat lemah, yang pula hampir berputus asa, tiba-tiba ada mengatakan, "Sabarlah ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Bersabarlah oleh keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah untuk kalian jannah, surga. Langsung naik lagi semangat Sumayyah. Langsung dia melawan Abu Jahal. Langsung dia dari berani. Langsung dia terlihat seperti perempuan yang paling luar biasa di antara orang Quraisy. Sampai akhirnya Abu Jahal sendiri merasa dekat kepada Sumayyah. Kenapa? Fa inna maw'idakumul jannah. Janji Allah untuk kalian jannah. Kalau janji jannah kita pasti janji. Lalu mereka akhirnya berdua. Sama kayak Asia ketika disalib oleh Firaun, suami istri, digantung di pohon kurma karena dagangannya dipaku, kemudian disiksa, dibiarkan untuk terhina, tidak dikasih makan sampai wafat. Tapi ketika dia wafat, dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena sebelum dia wafat dia berdoa, "Rabbi bini indaka baitan fil jannah, ya Rabbi, bangunkan untuk saya satu istana di dalam surga-Mu ya Allah." Dia cuma minta akhirat, dan minta dunia. Ya Allah, kenapa saya disiksa kayak gini? Yang penting beri saya satu istana di surga-Mu ya Allah. Lalu Allah membukakan tabir pembatas antara dunia dan akhirat, sehingga tiba-tiba Asia bisa melihat ke arah surganya langsung dan melihat istana yang indah. Lalu dia tersenyum dan wafatlah Asia dalam keadaan tersenyum karena melihat surga. Dan mungkin
bukan hasil editan fotoras. Benar-benar huruf lain. Jadi mungkin mereka melihat huruf lain dan kita yakin itu sebagaimana janji Allah dan Rasul. Selalu motivasinya akhirat. Sehingga kalau kita bisa menjadikan akhirat sebagai motivasi hidup kita, kita menjadikan akhirat itu sebagai alat bayaran kita, alat tukar kita. Kalau sekarang mungkin alat tukar kita adalah uang, harta, emas, perak, maka coba belajar juga menjadikan alat tukar kita itu akhirat. Ini mau ditukar pakai apa nih? Sudah mulai nggak? Oh, boleh. Pinjam duit boleh berapa? 100.000. Kalau kamu nggak sanggup bayar, kalau yang bayar boleh. Kira-kira sudah. Oh, boleh banget kalau itu mah. Ini semuanya alat tukarnya akhirat juga. Walaupun nggak harus selalu kayak gitu, ya realistis juga. Cuman kenyataannya kita nggak fair. Selalu menjadikan dunia sebagai alat tukar, menjadikan dunia sebagai mata uang, menjadikan dunia sebagai imbalan. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dari dunia. Dan kita belajar kalau sesuatu motivasinya akhirat. Dunia Allah yang menentukan berapa. Kalau dikasih dunia sebagai apapun tetap aja nggak akan bisa kita nikmati semuanya. Coba kasih bakso 10 mangkok habis, paling juga 2 mangkok udah kenyang. Dikasih misalnya mobil 100 unit, masuk mungkin kita pakai semuanya mungkin, tapi tetap aja nggak efektif. Mending pakai satu atau dua, satu untuk dalam kota yang spesifikan, satu lagi untuk sore atau yang untuk off-road. Udah aja, nggak mungkin kita pakai 100 mobil latihan setiap hari. Nggak ada riwa. Ini kirim pajak kan, kalau kita yang 200 kali lipat misalnya kan nih, kotor, dikirim pajak udah. Terus belum lagi nanti kalau kotor, belum lagi nanti segala macam anak paket yang luar biasa. Ini dunia mah harus yang duit. Makanya dulu para sahabat itu ketika dikasih dunia banyak nangis. Kita kalau dikasih dunia banyak nangis, kebalik itu. By the way, teman-teman baca nggak kisah Abdurrahman bin Auf yang nangis gara-gara terlalu kaya? Alhamdulillah, teman-teman makanya alhamdulillah kaya. Ini saya mah kaya kan, kaya nangis. Kalau kita punya duit aja, ya duitnya banyak banget, nangis. Orang terbaik sih. Enggak, kalau kayak gitu mereka duitnya banyak malah nangis. Duit sedikit, alhamdulillah. Kenapa kok seneng banget? Duit saya habis. Nah, tahu ada tasyakur binimah apa? Karena duitnya habis. Kita tasyakur binimah dapat jabatan, mereka tasyakur binimah kalau dilepaskan jabatan. Kalau ada agak lucu ya, misalnya orang pemilu jadi wali kota atau gubernur menang tasyakur binimah. Karena dibalik, kalau kita datang ke orang yang menang pemilu, takziah. Maaf ya Pak, yang sabar ya. Cuma ternyata begitu memang. Gitu kerja. Dan yang kalah pemilu, selamat ya Pak, selamat. Harusnya dibalik. Jadi orang yang kalah pemilu itu tasyakur binimah, nggak dapat jabatan. Yang menang, dia harus mencoba menangis tanya kalah. Kenapa? Takut karena jabatan itu adalah amanah dari itu paling berat pertanggungjawabannya. Abdurrahman bin Auf itu nangis gara-gara merasa jabatan. Sampai dari itu berdoa, ya Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa wahsyurni ma'al zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, matikan saya bersama orang miskin. Coba, ada yang berani kalau gitu? Kita aminnya nih bareng-bareng. Saya jadi lo gak berani ya. Tapi kalau aja, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin gitu. Matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Itu doa nanti. Coba siapa yang berani ini? Tapi kan kalau begitu doa Ustaz, Allah hidupkan saya sebagai orang kaya tapi masuk surga. Punya bayar-bayar, dua bayar-bayar nanti masuk surga. Itu kita harus walaupun kita miskin. Jadi kalau ada yang bilang, tapi kok Ustaz miskin itu dekat dengan kekufuran? Kata siapa? Itu salah terjemah hadisnya. Tidak ada hadis miskin lebih dekat kepada kekufuran. Yang ada fakir dekat kepada kekufuran. Jadi ya, kalau miskin belum tentu fakir. Kalau miskin kurang harta, kalau fakir kurang syukur. Hadisnya kana al-fakru ay yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran
sebelah rumah anak yatim. Sehingga Rasulullah menawarkan kepada Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, maukah kamu mewakafkan pohon kurma kamu itu untuk anak yatim? Sehingga Allah akan memberikan untuk kamu pohon kurma di dalam surga yang kamu berjalan di bawah pohon itu 100 tahun belum keluar dari naungannya. Saking indahnya pohon di dalam surga, 100 tahun jalan itu dari naungannya itu belum keluar. Enggak ada Abu Lubabah, kata Abu Lubabah, ya Rasulullah, itu mah pohon kurma satu-satunya yang saya punya. Bahasa halus betul. Pohon kurma satu-satunya yang saya punya. Itu artinya nggak mau, ya belum bisa Rasulullah. Wajah Rasulullah kan nggak maksa, lagi berolah. Ternyata tawaran ini didengar oleh sahabat yang namanya Abu Dahdah. Pas Abu Dahdah dengan itu, jangan terima, Pas Abu Lubabah bilang nggak bisa ya Rasulullah. Nah, kesempatan mereka gitu. Bukannya jangan tawarin ke saya dong, jangan tawarin ke saya. Kembali, justru tawarin ke saya, langsung tawarin ke saya. Jadi jangan dia, saya aja gitu kalau dalam pesan pikiran. Kalau dalam pesan dia, kamu aja. Masalah nama besar, ya kamu aja. Saya nggak perlu itu. Yang penting saya mah nggak viral, mungkin viralnya di lagi. Saya followers di bumi mungkin cuma 3 orang. Tadi cuma anak doang. Tapi di langit followersnya tuh jutaan malaikat. Coba mau pilih mana? Di following sama malaikat atau di following sama manusia? Pengennya sih dua-duanya deh. Kalau bisa memilih, pasti harusnya kita memilih di following sama manusia. Mah nge-following paling-paling like, komen gitu doang. Paling-paling repost sekali itu juga. Kalau bagus banget postingan kita. Malaikat kalau nge-following, komennya tuh apa? Allahumma firlahu warham, Allahumma firlahu warham. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Bayangin sekali kita nge-posting sholat, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Kita nge-posting ta'lim, ampuni dia, rahmati dia. Terus aja di komen sama malaikat. Kalau followersnya adalah malaikat. Tapi kalau followersnya manusia, kadang-kadang baper gitu ya, atau malah jadi debat mesir di dalam. Akhirnya aku akan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi kau nawarin surga kepada Abu Lubabah dan dia nolak. Apakah itu bisa saya ambil? Ya Rasulullah, nawarin saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bisa saya aku datang. Temannya kamu mau apa? Ya Rasulullah, saya akan tukar kebun saya dengan pohon rumahnya Abu Lubabah. Langsung dia lari, semua orang sahabat keluar dari Rasulullah, kejar Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah. Kata Abu Lubabah, ya badannya ada apa? Kamu kejar-kejar mas-masan gitu. Ya Abu Lubabah, bentar dulu. Kata Abu Dahdah, ya Abu Lubabah, kamu tahu nggak kebun rumah saya luas? Memang agak jauh jaraknya, tapi luas banget. Oh, kata Abu Lubabah, kebun rumah yang di dalamnya ada 600 pohon kurma. Bayangin 600 pohon. Kalau kita mau hitung penghasilan setiap panen, satu pohon kurma itu sekali panen minimal 50 kg kurma sekali panen satu pohon minimal, bahkan bisa lebih dari 100 kilo. 1 kilo kalau kurmanya Abu Dahdah berarti kurma terbaik kurma Abu Dahdah 1 kilo itu sekitar 400 real, lebih dari 1 juta sekilo. Nanti kalau satu pohon 100 kilo, berarti satu pohon sekali panen itu 100 juta. Bayangkan 600 pohon. Itu puluhan miliar loh. Makanya saya bilang orang Arab itu kalau kaya teman, bukan kaya kartu kredit. Nanti sama kaya, tapi statusnya masih 10 cicilan lagi, 20 cicilan lagi kan ya. Kalau orang Arab kaya mereka, jadi benar-benar punya rumah yang sangat kuat. Kayak orang salah satu orang terkaya di Arab Saudi sekarang, nomor 3 terkaya, yang kalau lagi panen itu ngasih rumahnya kemana-mana kan ya. Termasuk Ustaz bin Affan yang punya hotel bintang 5 gara-gara rumahnya. Hotel bintang 5 zaman sekarang, gara-gara kebun kurma. 600 pohon kurma kayaknya kali 100 juta. Gak usah dihitung lah, luar biasa. Itu panennya setahun 2 kali. Berarti setiap 6 bulan dapat uang 100 juta kali 600. Wah, cuma nggak sedikit. Langsung dia bilang, ya Abu Lubabah, kamu tahu kan kebun saya? Siapa yang nggak tahu kebun kurma Abu Dahdah yang begitu indah, luas, pohonnya terbaik, 600 pohon kurma. Beli berapa? Mau nggak? Kita transfer. Saya kasih kebun kurma saya untuk kamu, kamu kasih pohon kurma kamu untuk saya. Beneran nih? Jiwas beneran. Beneran? Beneran. Bukan kan emang lalu serius. Akhirnya udah boleh. Tadi ditawarin sudah, nggak mau ditawarin dunia. Abu Lubabah tidak tahu harganya sudah, kan mudah kan? Tahu banget harganya sudah. Makanya bagi dia
Pekerjaan kali pasangan seperti ini wajar. Nah ini kali adik bagi wajarnya asli gitu wajarnya. Siapa yang mau kan? Bahkan Rasulullah aja maaf ya bukan kebenaran tapi wajarnya itu Rasulullah aja tidak berselera kepada salah satu istrinya karena udah terlalu tua. Yaitu Saudah. Maka Rasulullah menceraikan Saudah. Kenapa? Karena Fatimah menzalimi Saudah. Saudah ini istri Nabi paling tua. Bagaimana coba rasanya Rasulullah
Tuhan ampunan kami sungguh hamba Allah yang bermaksiat dan kami menginginkan saya kami berjumpa dengan Allah bersama di sana untuk terus berzikir dan berdoa hanya Allah. Ya Rabbana ya Rahman, ampun dosa ibu saudara-saudara kami ya Allah, muslim guru-guru kami, mujahid kami yang menegakkan agama ya Rahman, turunkan ampunan ya Allah, hanya Engkau yang memberikan ampunan. Sama-sama untuk beristighfar, istighfar besar, istighfar Allah. Tidak disana untuk mengucapkan istighfar. Hati memahami tidak akan pernah mengulang kembali untuk melakukan dosa maksiat. Mari sama-sama untuk beristighfar. Silakan terus istighfar. Astaghfirullahaladzim,
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Silakan istighfar. Ya Allah, kami adalah calon-calon bayar, ya Allah. Kalau hari ini ataupun malam ini kami dijemput oleh-Mu, ya Allah. Kami menginginkan, ya Allah, melalui pengharapan kami, ya Allah, semoga semuanya hari ini menjadi, ya Allah, menjadi hamba Allah yang husnul khatimah, ya Allah. Kapan kematian akan begitu? Kematian itu adalah misteri, ya Allah. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu, ya Allah. Tapi kami menginginkan, ya Allah. Kau menginginkan, ya Allah, kematian itu adalah satu kenikmatan, ya Allah. Bukan dunia, bukan anak yang tersebut, tapi hanya-Mu, ya Allah, hanya-Mu, ya Allah. Rasul min zikrillah, Rasul min zikrillah, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ampun ya Allah, ampun ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Bisa ku cabut nyawa berhamd kayak kamar, bukan rumah yang dibawa, bukan harta yang dibawa, ya Allah. Hanya amal ibadah yang akan membawa suatu kenikmatan. Berbayar Allah mereka orang-orang yang beriman, yang bertakwa dengan sungguh-sungguh, mendapatkan kenikmatan alam barzakh. Ya Rahman Rahim, jadikan ya Allah kami hamba-hamba Allah yang takwa yang sesungguh-sungguhnya. Ya Rabbana ya Rahman Rahim, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin ya arhamar rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
kesabaran, ketawakulan dalam hari perjuangan. Yang ini kebenaran benar. Yang akan dapatkan kemenangan. Ya Allah, sampai ke kita. Ya Allah, muslimkan yang saat berbalik saat. Baik di rumah sakit ataupun di rumah. Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana mudhibal ba'as anta ya. La shifa illa shifa wa shifa illa shifa. Ya Rabbana ya Rahman, sampaikan juga ya Allah untuk al-Fatihah. Guru kami yang telah menolong kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Semoga ya Allah arwah almarhum tempatkan di sini ya Allah. Terima iman Islam, ampun segala kehilafan dan dosa-dosa ya Allah. Tempatkan di tempat yang mulia Allah. Sampaikan khususan ahlul kubur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim وأكرم نزله وعسم مدخله وأبصره بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الأبيض من الدنس وأبدله الدار خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله والزوجة خيرا من زوجه وفي فتنة أرضاه وعزاله. Ya Allah, sampaikan ya Allah ijabah dan ijabah pembina kami, guru kami, para jahil yang melaksanakan waktu itu. Berikan ya Allah kesehatan lahir batin, sehatkan ya Allah, lancarkan ya Allah, lancarkan ya Allah. Allahumma la sa'ala illa ma ja'altahu sa'ala wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sa'ala. Ya Allah, semoga bila bisa berkumpul kembali dengan kami di ya Allah, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan sahabat, berkumpul dengan murid-murid semua yang hadir di majlis Allah ini ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat dan umrah yang mabrur ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mari sama-sama membaca surah. Ada pelajaran dalam surah ini yang menjadikan kematian dan kehidupan adalah Allah. Ini adalah satu ujian. Apakah kita termasuk di dalam hamba Allah yang akan mendapatkan kenikmatan di depan Allah? Yakin kematian akan tiba. Semoga ya Allah semuanya yang hadir di majlis Allah ini hamba-hamba Allah yang terbaik, hamba-hamba Allah yang jadi pilihan Allah, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan dunia termasuk kenikmatan akhirat. Ya Allah ya Rahman Rahim. Semua ya Allah kita hamba Allah yang akan dipertemukan dengan junjunganmu ya Allah, Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan sama-sama kita bacakan surah Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir. Alladzii khalaqal mauta wal hayaata
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن عرضتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير اعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر جميل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور عاملة ما في السماء أن يعصف بكم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نصير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن ينجي الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح
مزيد مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. يا الله ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya tiada Tuhan selain hanya Engkau ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu tempat kami berharap dan meminta. Engkau maha mendengar dan maha mengabulkan. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa dan pinta hamba-hambamu ini dengan segala kelemahan, kekurangan dan kehinaan yang kami miliki ya Allah. Ya Allah, di hadapan-Mu tiada satu pun yang dapat kami tutupi dan sembunyikan. Engkau maha mengetahui segala-galanya ya Allah. Engkau maha mengetahui segala-galanya ya Allah. Dan Engkau pasti mengetahui segala kelemahan, kekurangan dan kehinaan kami selama ini. Engkau pun pasti mengetahui lumuran dosa dan maksiat yang kami lakukan. Tidak ada satu pun yang dapat kami sembunyikan ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, jangan Engkau berpaling dari diri kami ya Allah. Jangan Engkau hukum dan azab kami karenanya ya Allah. Jangan Engkau hukum dan azab kami karenanya ya Allah. Pandanglah kami hamba-hamba-Mu malam ini ya Allah. Kami sungguh mengharapkan Engkau ridha untuk memandang kami ya Allah. Pandanglah kami hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Sungguh malam ini kami berharap Engkau ridha ya Allah memandang kami. Kami menyebut nama-Mu ya Allah, karena sungguh tiada nama lain yang kami sebut-sebut dalam hidup kami selain hanya nama-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa dan khilafan kami ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa dan khilafan kami ya Allah. Maafkan segala salah dan khilaf kami ya Allah. Maafkan bila kami selama ini telah banyak berbuat keji melampaui batas dalam hidup kami ya Allah. Maafkan bila kami selama ini telah banyak berbuat kufur kepada-Mu ya Allah, ingkar kepada-Mu ya Allah. Maafkan bila kami selama ini dipenuhi dengan kesombongan dan kezaliman, kemunafikan ya Allah. Maafkan bila kami selama ini telah banyak berbuat melampaui batas ya Allah, ingkar kepada-Mu ya Allah, hina kami di hadapan-Mu ya Allah. Jangan Kau berpaling dari diri kami ya Allah. Jangan Kau cabut kembali segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah, terutama nikmat iman dan Islam ya Allah. Nikmat iman dan Islam ya Allah. Nikmat beribadah kepada-Mu ya Allah. Nikmat untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan, bimbingan, petunjuk-Mu ya Allah, agar kami benar-benar mampu beristiqomah berada di jalan yang Kau ridhai ya Allah. Agar kami benar-benar mampu beristiqomah meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat ya Allah. Agar kami benar-benar mampu beristiqomah untuk memperbaiki diri ya Allah. Agar kami mampu beristiqomah untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah, bertaubat kepada-Mu ya Allah, bersyukur kepada-Mu ya Allah, berzikir kepada-Mu ya Allah, beribadah kepada-Mu ya Allah. Agar kami mampu beristiqamah untuk menebarkan kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majlis ini menjadi majlis yang dilimpahi dengan rahmat dan keberkahan ya Allah. Jangan Kau biarkan kami meninggalkan tempat ini tanpa Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami kembali dari tempat ini ya Allah tanpa Kau hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Takdirkanlah ya Allah malam ini Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan majlis ini menjadi majlis yang dilimpahi dengan rahmat dan keberkahan ya Allah.
agar kami semakin mengenal Engkau ya Allah, agar kami semakin mencintai agama-Mu ya Allah, agar kami semakin mencintai-Mu dan Rasul-Mu ya Allah, agar kami semakin mencintai Islam agama kami yang hak ini ya Allah, agar kami semakin mencintai sesama saudara-saudara kami ya Allah, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, agar kami semakin mencintai untuk menebarkan kebaikan ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Berikan kekuatan bagi kami untuk menjalaninya ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk menjalaninya ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang salah ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkan dan menjauhinya ya Allah. Ya Allah, kami mohonkan pula kepada-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Ampunilah kami selama ini telah banyak mendurhakai mereka ya Allah. Ampuni ya Allah bila kami selama ini belum sanggup membahagiakan mereka ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, bahagiakan ayah bunda kami dunia dan akhiratnya ya Allah. Sayangi ayah bunda kami dunia dan akhiratnya ya Allah. Sayangi ayah bunda kami dunia dan akhiratnya ya Allah. Ampunilah pula segala dosa dan kesalahan keluarga kami ya Allah, istri-istri kami ya Allah, suami, anak, cucu, keturunan kami ya Allah, keturunan kami ya Allah. Ampunilah pula segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, serta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, kami mohonkan pula kepada-Mu ya Allah, pertemukan kami kelak ya Allah, bersama-sama dengan keluarga kami ya Allah, bersama-sama dengan ayah bunda kami ya Allah, di surga-Mu ya Allah, di surga-Mu yang Kau janjikan ya Allah, bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Pertemukan kami kelak bersama-sama dengan beliau ya Allah. Kami tidak pernah melihat wajah beliau ya Allah. Kami yang hina ini merindukan beliau ya Allah. Ridhoi kami untuk berjumpa dengan beliau di surga-Mu ya Allah. Sampaikan salam kami kepada-Nya ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kumpulkan kami kelak bersama-sama dengan beliau ya Allah, bersama-sama dengan keluarganya yang mulia ya Allah, bersama-sama dengan para sahabatnya yang mulia ya Allah, bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah, bersama-sama dengan para syuhada ya Allah, bersama-sama dengan para pejuang-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama-sama dengan ridha dan rahmat kasih sayang dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohonkan pula kepada-Mu ya Allah, berikan pertolongan, berikan kekuatan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Persatukan umat Islam di negeri ini ya Allah. Wujudkan ukhuwah Islamiyah di negeri ini ya Allah. Berikan kekuatan bagi kami di dalam menghadapi musuh-musuh agama-Mu yang sebenarnya ya Allah. Berikan kami kekuatan dan kesabaran di dalam menghadapi musuh-musuh agama-Mu yang sebenarnya ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan musuh-musuh agama-Mu bersorak melihat keadaan umat Islam di negeri ini ya Allah. Kami mohonkan pula kepada-Mu ya Allah, anugerahkan ya Allah bagi bangsa dan negara ini seorang pemimpin yang benar-benar bertakwa kepada-Mu ya Allah. Kami sungguh merindukannya ya Allah, seorang pemimpin yang mampu dijadikan suri tauladan lahir dan batinnya ya Allah. Seorang pemimpin yang benar-benar mencintai-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Seorang pemimpin yang benar-benar mencintai Al-Quran. Seorang pemimpin yang benar-benar mencintai agama-Mu yang hak ini ya Allah. Seorang pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya karena rasa cintanya kepada-Mu ya Allah. Seorang pemimpin
mampu menegakkan kebenaran dan keadilan ya Allah. Seorang pemimpin yang takut melakukan kezaliman karena rasa takutnya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohonkan kepada-Mu, jadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Negeri yang adil, makmur dan sejahtera ya Allah. Pemimpin-pemimpinnya bertakwa kepada-Mu ya Allah, dan rakyat umatnya juga bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohonkan pula kepada-Mu ya Allah, berikan pertolongan-Mu ya Allah, berikan perlindungan-Mu ya Allah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang terzalimi dimanapun berada ya Allah. Mereka yang terzalimi, yang tersakiti ya Allah, mereka yang menjerit, merintih ketakutan di hadapan-Mu ya Allah, mereka yang menangis memohon berharap kepada-Mu ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah. Kami tidak bisa membantu mereka ya Allah, hanya doa-doa yang kami panjatkan ya Allah. Berikan pertolongan-Mu ya Allah bagi saudara-saudara kami ya Allah di Suriah ya Allah, di Palestina ya Allah, di Myanmar Rohingya ya Allah, di Irak ya Allah, di negeri Syam ya Allah, di negeri Yaman ya Allah, di Uyghur Cina ya Allah, di Indonesia ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum ajma'in min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma ansur ikhwanina wal muslimina wal muslimat wal mujahidina fi Suriah wal mujahidina fi Palestin wal mujahidina fi Myanmar Rohingya wal mujahidina fi Indonesia wal mujahidina fi kulli zamani wa kulli makan, fi kulli zamani wa kulli makan. Ya Allah, kami mohonkan pula kepada-Mu ya Allah, jadikan akhir hidup kami kelak menjadi akhir hidup yang husnul khatimah ya Allah. Jadikan akhir hidup kami menjadi akhir hidup yang dipenuhi dengan kebaikan ya Allah, meninggalkan banyak kebaikan ya Allah, dan mendatangkan pula banyak kebaikan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Istajib lana ya Allah, wa hasil maqasidana ya Allah, wa hasil maqasidana ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Matin, ya Zal Jalal wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Quran, bismillahir rahmanir rahim. Amin ya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada guru kita Ustaz Hanaf Taki. Mudah-mudahan kehadiran beliau dan apa yang beliau sampaikan menjadi amal kepada bagi beliau dan memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga atas kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kaki yang kita bawa ke tempat ini menjadi jalan kifarat